kita, barulah ditentukan kira-kira cocoknya masuk di kelas yang mana. Seperti itu ya. Seperti itu. Selain kelas persiapan Olimpiade, oke, di Wardaya College juga ada kelas persiapan kuliah ya, kuliah dan masuk eh, universitas. Oke, jadi untuk dia dibagi dua juga, tergantung nanti minatnya mau yang kemana, mau yang ke dalam negeri atau luar negeri. Itu biasanya kita bagi, kalau yang dalam negeri biasanya berarti untuk persiapan kelasnya ada tiga, ada enrichment biasa untuk kelas 10, pre-top dan top regional. Untuk kelas 10 dan 11 dan 12. Biasanya kalau yang udah masuk ini, yang dua kelas terakhir ini udah fokus untuk biasa belajar persiapan ujian masuk, terutama seperti TKA yang baru-baru ini, kemudian ada UTBK, terus ada juga kelas ujian mandiri ya biasa ya untuk yang masuk PTN itu. Kemudian untuk yang luar negeri kita ada tiga kelas juga, ada enrichment, pre-top unif, dan top unif. Kalau yang dua terakhir ini biasanya untuk persiapan paper ya, paper untuk ES, baik ES level dan A2 level ya. Itu based on kurikulumnya aja. Oke, biasanya kita ada drilling dan drilling soal dan juga beberapa materi penjelasan tambahan. Oke, itu seperti itu. Tapi ini kalau yang kelas ini juga sama ya, diadakan hybrid, hybrid. Oke, ada yang online dan ada yang onsite dan juga saya juga salah satu pengajarnya di sini. Oke, oke. Terus kita masuk. Nah, kemudian ada satu kelas lagi yaitu ini persiapan SMA unggulan ya, top SMA. Biasanya untuk kelas 9, bukan biasanya sih, udah cocoknya untuk kelas 9. Biasanya untuk mempersiapkan siswa yang ingin masuk ke kelas yang lebih tinggi, untuk SMA yang lebih unggul. Oke. Nah, kemudian ada di Wardaya College kita juga akan mempersiapkan persiapan untuk kelas tes ujian IGCSE, di mana tes ujian IGCSE ini biasa digunakan untuk pemberi ijazah, setara ijazah SMP gitu ya. Oke. Untuk kalian yang mungkin ingin melanjutkan sekolah baik SMP atau SMA atau seperti yang setara perguruan tinggi, itu untuk di beberapa di luar negeri ya. Nah, seperti itu. Di IGCSE itu kan biasa salah satu tingkat juga untuk yang Cambridge kurikulumnya. Biasanya dia di bawah eye level. Oke. Nah, selain Wardaya College, oke, ada dari udah 5 tahun berjalan itu Wardaya Group udah punya SMA juga ya. Jadi dia udah membangun suatu sektor pendidikan yang formal untuk yang kita sebut namanya SMA Wardaya, sorry, namanya SMA Wardaya. Nah, di SMA Wardaya ini sama kita terapkan kurikulum Cambridge dan juga untuk dia juga partner school dari British Council. Oke, sedang kalau memang ada yang berminat atau apalagi yang punya keluarga atau kerabat yang dari yang mau masuk SMA, bisa bisa ikut atau mendaftarkan diri di SMA Wardayanya. Oke, nah untuk salah satu keunggulan mungkin kalau dibandingkan di sini udah ada beberapa keunggulan ya. Contohnya kalau SMA Wardaya itu ternyata udah saat ini masuk di peringkat 8 bagi sekolah berprestasi di Jakarta menurut Kemdikdasmen. Itu dijelaskan di sini ya. Jadi ada dari selama 2016 sampai 2025 SMA Wardaya udah pernah meraih jumlah medali sebanyak 213, udah masuk 10 besar sama ini. Walaupun sebenarnya kan SMA Urdaya kayaknya baru terbentuk dari 2021 ya. Oke. Nah, kemudian ini juga baru akhir-akhir ini ada dari SMA Wardaya ada 5 siswa yang mewakili untuk ikut di final OSN Malang kemarin ya. Dan dari 5 itu eh, tiga tiga ada perolehan medali ada tiga dan satu ada honorable mention, di mana salah satu perolehan medalinya ada dari kimia juga ya,
yaitu dia meraih medali silver untuk cabang kimia di OSN kemarin. Oke, eh, mungkin itu aja ya, sekedar sneak peek dari yang saya bisa sampaikan untuk Wardaya College dan juga SMA Wardaya. Kalau memang misalnya ingin ada sesuatu yang ingin ditanyakan dan dijelaskan yang ingin ditanyakan lah intinya, bisa menghubungi beberapa kontak yang di sini bisa dari IG atau enggak WA lah paling biar paling cepet ya di WhatsApp-nya. Oke, oke, baik. Kita lanjut. Nah, oke, sebelum saya bahas soalnya ya, sebelum saya bahas soalnya, saya ingin menjelaskan dulu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, saya tuh kalau di kelas yang Wardaya College, yang persiapan Olimpiade, biasanya kita bagi dulu silabusnya ya. Di silabusnya itu kita bagi per topik-topik. Nah, tadi kan saya bilang ada tiga tingkatan. Ada yang mulai dari yang beginner, intermediate, sama yang advance. Kalau yang beginner biasanya kita fokusnya untuk setiap siswa ini kita udah beri semua materi kimia yang diajarkan di setingkat SMA. Jadi biasanya biasanya kalau masih kelas 8, kelas 9, kelas 10 lah itu kalau ia ikut beginner di situ berarti kita babat habis dulu semua materi yang biasa yang untuk kimia yang diajarkan di SMA. Nah, tapi tidak hanya sekedar menghabiskan materi ya, kita juga berilah seperti drilling latihan ya, yang mungkin setingkat atau dua tingkat lebih atas dari soal-soal SMA soal-soal yang biasa di SMA diberikan di SMA. Oke. Nah, terus kalau di sama ya, tadi yang saya sebutkan, kalau di kelas Olimpiade Warrior College biasanya satu kali pertemuan itu kita bahas satu topik. Nah, karena saya kebetulan suka bahas yang satu topik aja, kita bahas satu topik aja, tapi mendalam supaya kita jadi nggak setengah-setengah lah intinya ya, pemahamannya seperti itu. Nah, terutama untuk pertemuan hari ini kita coba bahas untuk eh, pembelajaran tentang soal kelarutan dan hasil kelarutan. Oke, sebelum kita bahas soal ini, nah, kita review dulu aja ya. Jadi apa sih yang dimaksud kelarutan dan hasil kali kelarutan itu? Nah, jadi kan kalau dari hasil kelarutan itu kan berarti artinya jumlah maksimum ya. Jumlah maksimum suatu solid atau suatu padatan yang dibutuhkan, oke, yang dibutuhkan yang dapat larut dalam suatu pelarut, biasanya air, pada suhu tertentu untuk mencapai tingkat jenuhnya. Jadi jumlah maksimum ya, jumlah maksimum atau jumlah yang dibutuhkan suatu padatan, oke, jumlah padatan yang dibutuhkan, oke, jumlah padatan yang dibutuhkan agar, oke, jumlah padatan yang dibutuhkan, oke, eh, untuk membentuk suatu larutan jenuh pada volume dan suhu dan tekanan tertentu. Oke, seperti itu. Bentar. Jadi eh, kelarutan ya. Sorry, saya ini. Oke, kelarutan itu biasanya kita sebut berarti jumlah maksimum. Oke, jumlah maksimum. Oke, padatan yang dibutuhkan untuk membentuk larutan jenuh, oke, pada volume, suhu dan tekanan tertentu. Suhu dan tekanan tertentu. Oke, seperti itu ya. Nah, di dalam konsep kelarutan itu, oke, ada yang ada lagi yang kita sebut sebagai hasil kali kelarutan. Oke, hasil kali kelarutan. Atau biasa kita singkat sebagai KSP ya.
Oke, atau constant solubility product kalau bahasa Inggrisnya itu. Nah, ini adalah suatu tetapan kesetimbangan, oke, tetapan kesetimbangan, oke, oke, yang menunjukkan kemudahan larut, kemudahan, kemudahan suatu garam yang sukar larut dalam air. Oke, yang sukar larut dalam air. Oke, seperti itu ya. Jadi, eh contohnya kayak gimana? Jadi misalnya ada larutan, salah satu contohnya kita sebut aja AgCl ya. Oke. Nah, AgCl itu kan kalau mungkin yang udah tahu, nah jadi AgCl itu, oke, itu salah satu garam yang sukar larut. Sorry, sorry, oke. Nah, di mana di dalam sistem larutannya dia bisa membentuk kesetimbangan, membentuk Ag plus dan Cl min. Oke, nah, oke. Nah, nah, kita walaupun dia karena dia berada dalam bentuk kesetimbangan, nah ada bagi tetap, dan walaupun juga AgCl itu disebut sebagai garam yang sukar larut, nah tapi ada di dalam sistem larutannya itu masih ada bagian dari AgCl yang dapat membentuk ion-ionnya, yang itu kita sebut sebagai uh, larut lah ya, larut ya. Jadi kan larut itu kan berarti dia membentuk ionnya kan. Nah, seperti itu. Oke, walaupun sedikit. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan kemudahan ion-ion ini terbentuk dari sistem larutannya? Kita gunakan nilai solubility product atau KSP. Oke. Kemarin kalau udah pernah dengar tetapan kesetimbangan kan tahu ya, tetapan kesetimbangan adalah eh, perbandingan konsentrasi antara produk terhadap reaktan dipangkatkan dengan stoikiometrinya masing-masing. Oke, nah di mana berarti berdasarkan definisi itu kita bisa ngitung bahwa KSPAgCl itu adalah konsentrasi ion Ag plus, oke, dikali dengan konsentrasi ion Cl min. Nah, ini kan masing-masing stoikiometrinya satu ya, satu banding satu. Jadi sama-sama pangkat satu lah. Seperti itu. Ini adalah nilai KSP-nya. Oke, jadi eh, harus biasanya ini bukan topik pertama ya yang kita bahas kalau di kelas Olimpiade itu, karena banyak eh, banyak yang kita sebut sebagai pengetahuan awalnya dulu. Jadi harus paham dulu konsep kesetimbangan, terus paham dulu konsep stoikiometri. Oke, seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya dulu ya. Jadi itu sekedar review dulu tentang konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, sebentar. Karena di sini PowerPoint-nya saya tidak, saya harus duplikat. Ah, oke, bentar. Baik, kita mulai lagi. Nah, sekarang kita masuk masuk ke soal pertama yang tadi ya. Oke. Hmm, hmm. Nah, magnesium hidroksida dikenal sebagai obat antasida, yaitu obat yang digunakan untuk menetralkan kelebihan asam lambung. Oke, magnesium hidroksida memiliki kelarutan yang kecil dalam air dengan nilai KSP sebanyak ini. Padatan magnesium hidroksida yang tepat larut sempurna setelah bereaksi dengan asam lambung menghasilkan larutan dengan pH sebesar. Nah, ini kan berarti hubungan antara, oke, ini menjelaskan hubungan kelarutan, oke, terhadap tingkat keasaman. Oke, nah, oke, di sini yang ditanyain kalau kita punya magnesium hidroksidanya itu jenuh, oke. Berarti kalau kita punya larutan magnesium hidroksida dalam keadaan jenuh, oke, kira-kira pH-nya, nilai larutannya eh, punya pH berapa gitu kan? Oke, nah, udah sebelum kita
sebelum kita kita kalau kita ngerjain kan kita ulik dulu ya konsepnya ya. Jadi kita punya magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida kan berarti rumusnya seperti ini. Oke, di mana kalau dia dilarutkan dia akan membentuk sistem kesetimbangan membentuk ion Mg2+ dan 2OH-. Seperti itu ya. Oke. Nah, berarti kalau kita berdasarkan konsep ini, kita bisa lihat, kita bisa tentukan nilai KSP-nya, yaitu berdasarkan reaksinya, berarti KSP sama dengan konsentrasi ion magnesium dikali konsentrasi ion hidroksida dipangkat 2. Ya, seperti itu. Nah, oke, di mana kalau misalnya di sini S, oke, berarti maaf, berarti kalau kita misalkan MgOH 2 kali, kita punya larutan jenuh MgOH 2 kali, oke, oke. Nah, misalnya MgOH 2 kalinya dalam suatu keadaan jenuh dia kan konsentrasinya S, oke. Jadi enggak pada keadaan jenuh dia punya kelarutan sebesar S. Berarti Mg di sini juga senilai S dan di sini senilai 2S. Oke, berarti ini kita bisa gunakan jadi KSP untuk menentukan nilai kelarutannya. Berarti S dikali 2S pangkat 2. Berarti KSP sama dengan 4S pangkat 3. Oke, nah berarti dari sini kita bisa tentukan nilai kelarutannya yaitu dari sini aja ya. Berarti S atau kelarutannya sama dengan akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Oke, seperti itu. Berarti S-nya akar pangkat 3, KSP-nya 5,6 kali 10 min 12 dibagi 4. Nah, berapa S-nya di situ? Berarti S-nya kita hitung, bentar, 5,64 kali 10 min 12 dibagi 4 ya. Sorry. Oke, sorry, saya belum hitung juga sebenarnya. Hasilnya oke, 1,1 1,12. Oke, 1,12 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. 1,12 kali 10 pangkat min 4. Oke. Nah, di sini kita balik lagi. Jadi, nah, yang ditanyakan adalah pH. Oke. Tahu kan pH itu apa? Tingkat keasaman. Di mana pH itu sama dengan min log konsentrasi H plus. Oke. Dan pH H plus itu kita bisa temukan dari reaksi kesetimbangan air. Reaksi kesetimbangan air itu H plus, sorry, H2O. Oke, dia akan terionisasi juga menjadi H plus dan OH, OH min. Oke, seperti itu. Oke. Nah, di mana? Oke, kalau kelarutannya di sini S, oke, S-nya 1,1294, kita bisa tentukan OH-nya sebanyak 2S kan. Berarti konsentrasi OH- sama dengan 2S, yaitu 2 kali 1,12 kali 10 min 4, berarti 2,24 kali 10 min 4. Oke, seperti itu. Nah, pada reaksi kesetimbangan air, kita tahu bahwa ada disebut nilai tetapan kesetimbangan air atau KW, yaitu sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH min. Di mana KW itu nilainya 1 kali 10 min 14 H plus, oke, OH-nya 2,24 kali 10 pangkat min 4. Oke, sorry, kecilan nih. Berarti nilai H plusnya sama dengan 1 kali 10 min 14 dibagi 2,24 kali 10 min 4. Oke, nanti dapat 4,5. 4,5 kali 10 pangkat min 11. Nah, udah, kita balik lagi.
kan pH, ditanyain pH ya, min log konsentrasi H+. Berarti pH-nya sama dengan min log, oke, 4,5 kali 10 pangkat min 11. Dapatnya berarti 11 kurang log 4 setengah. Jadi seperti sekitar nilainya 10,35. Waduh, ini nggak kelihatan dah. Seperti itu ya. Jadi 10,355 nilai pH-nya. Ya, seperti itu. Jadi ini sepertinya kalau nggak salah soal masih tingkat kabupaten ya. Jadi menghitung nilai pH, nilai pH dari nilai tetapan kesetimbangan. Oke, sampai sini ada yang tanya dulu? Ah, baik, kalau nggak ada, kita lanjut untuk soal yang kedua. Oke, rasio kelarutan kalsium fluorida, oke, di dalam Ca kalsium nitrat 0,1 molar terhadap kelarutannya dalam natrium fluorida 0,1 molar adalah, nah ini berarti salah satu konsep kelarutan lagi, di mana ada yang disebut sebagai konsep ion pengaruh ion senama. Oke. Maksudnya apa? Jadi misalnya kalian punya kalsium fluorida ya, atau CaF2. Oke, ini kalau dilarutkan, dia membentuk ion Ca2 plus dan 2F min. Oke, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya, nah di sini kan ada, kita anggap reaksinya kesetimbangan ya. Jadi ke kiri sama ke kanannya sama. Tapi sebelum itu kita paham, kalian harus paham juga yang di konsep kesetimbangan yang disebut sebagai prinsip Le Chatelier ya. Le Chatelier. Le Chatelier itu prinsipnya mengatakan kalau di suatu keadaan setimbang, kalian memberikan suatu pengaruh dari luar, eksternal gitu, ke sistem kesetimbangannya, maka sistem kesetimbangannya akan memberikan suatu reaksi, memberikan suatu reaksi untuk meminimalisir pengaruh yang kalian berikan itu. Oke. Nah, pengaruh yang diberikan itu seperti apa? Nah, contohnya, kalian melarutkan kalsium fluorida ya. Awalnya punya larutan kalsium fluorida doang dalam air seperti ini. Oke. Nah, tapi coba kalian memasukkan kalsium nitrat ke dalam larutan tersebut. Oke, berarti, nah di mana kalsium nitrat itu juga dapat terionisasi kan, ya, membentuk Ca2 plus dan 2NO3 min. Oke. Nah, kalau kalian punya 0,1 molar di sini, berarti di Ca2 plusnya juga ada sebanyak 0,1 molar. Oke. Nah, ingat prinsip Le Chatelier, kalau penambahan salah satu interaksi salah satu reaksi yang bisa diberikan oleh suatu sistem kesetimbangan itu ketika kalian menambahkan konsentrasi pada suatu spesies yang terlibat dalam kesetimbangan ini. Oke, di mana kalau misalnya kalian punya kalsium fluorida seperti ini, kalian masukkan kalsium nitrat, nah berarti ada penambahan konsentrasi kalsium. Oke, oke, kalsium dari ini. Nah, sehingga kalau kalian tambahkan konsentrasi kalsium di sini, nah berarti akan semakin banyak yang mengendap. Kenapa? Karena kesetimbangan akan semakin bergeser ke sebelah kiri, menjauhi spesies yang jumlahnya ditambah gitu. Oke. Nah, berarti nanti semakin banyak endapan yang dibentuk. Berarti kelarutannya akan semakin kecil. Seperti itu ya. Nah, sehingga nilai kelarutannya juga akan berbeda. Kalau misalnya kalian cuman punya CaF2 di sini, berarti sini S, sini 2S ya. Oke, berarti kalian gampang kan ngitung S-nya sama dengan kayak tadi akar pangkat 3 dari KSP bagi 4. Nah, tapi karena kalian menambahkan kalsium fluoridanya ke dalam kalsium nitrat, berarti kalsium nitratnya nggak cuman S, ada 0,1 molar. Oke, ada penambahan sebanyak
0,1 molar. Oke, seperti itu. Nah, penghitungannya kayak gimana? Jadi sama CAF dua kali. Oke. Oke, awalnya di sini S. Oke, awalnya Ca2 plus ditambah 2F min. Awalnya punya di sini karena ada 0,1 molar. Oke, berarti di sini X. Oke, sini X, ini 2X ya. Ups. Oke, berarti karena di sini ada penambahan, ditulis 0,1 plus X. Oke, tapi biasanya X ini nilainya sangat kecil ya. Sangat kecil dibandingkan 0,1 ini lumayan besar. Jadi biasanya kita anggap penambahan di ion Ca2 plus ini kita anggap negligible. Jadi kita anggap dia cuma 0,1 saja. Oke. Sehingga dari persamaan ini kita bisa hitung nilai Ksp sama dengan sama dengan 0, sorry, Ca2 plus konsentrasi Ca2 plus oke dikali konsentrasi F min pangkat 2 gitu kan. Oke, di mana KSP-nya 5,3 kali 10 min 9. Oke, Ca2 plusnya 0,1. Oke. Nah, terus di situ 2 X pangkat 2. Nah, berarti kalian cari X-nya. X-nya itu adalah kelarutannya. Oke, ini adalah kelarutan. Berarti X sama dengan berarti 5,3 kali 10 min 9. Oke, dibagi 0,1 dikali 2. Oke, terus diakarkan. Gitu ya. Oh, sorry, sorry. 4. Di pangkat 2 kan 4 ya. Jadi ini 4X kuadrat. Oke. Atau enggak saya buat kayak gini aja. Biar gampang. Kan 2X pangkat 2 ya. Berarti dapatnya 4, 4X pangkat 2. Berarti X-nya 5,3 kali 10 min 9 dibagi 0,1 dikali 4. Nanti dapat X-nya sebagai kelarutannya ini sebesar 5,3 kali 10 min 9 dibagi 0,1 kali 4 ya. Jadi dapatnya 1,15 kali 10 pangkat min 4. Tuh. Oke. Nah, ini kelarutan dalam CaNO32 kali. Nah, kemudian ada kelarutan dalam NaF. Nah, gimana kelarutan dalam NaF-nya? Udah kita tar. Aduh, saya berarti harus buat slide baru lagi. Hmm, oke, oke, oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk kelarutan dalam NaF2, NaF-nya. Oke, oke. Nah, dalam NaF-nya, berarti sama ya. NaF, dia kan kalau terbentuk terbentuk ionisasi, jadi Na plus dan F min. Kalau di sini 0,1, berarti F minnya juga 0,1. Oke, berarti KSP-nya, sorry, sorry. Berarti kalau dalam kesetimbangan kalsium fluoridanya CaF2, oke, jadinya, kenapa ya? Seperti ini. Ca2 plus ditambah 2F min, di mana di awalnya udah ada 0,1. Oke, berarti di sini X, sini 2X ya. Oke, berarti di sini X, di sini 0,1 plus 2X. Jadi sama kayak tadi, 2X-nya tuh sangat kecil nilainya, kita anggap negligible, jadi kita anggap dia 0,1. Oke, berarti KSP-nya, jadi KSP sama dengan Ca2 plus dikali F min pangkat 2. Berarti 5,6. Oke, sorry, 5,3 kali 10 min 9 Ca2 plusnya X, terus F-nya 0,1 pangkat
2. Oke, dapat. Oke, berarti di sini dapat X sama dengan 5,3 kali 10 min 9 dibagi 1 kali 10 min 2 ya. 0,01. Nanti dapatnya 5,3 kali 10 min 7. Oke, gitu ya. Nah, dapat. Nah, oke, ini kelarutan dalam NaF. Oke, nah sekarang yang tanyain apa? Rasionya. Rasionya gimana? Dari yang CaNO3 dua kali, kelarutan dalam CaNO3 dua kali terhadap kelarutan dalam NaF. Berarti rasionya sama dengan X dalam CaNO3 dua kali dibagi X di dalam NaF. X yang dalam CaNO3 dua kali 1,15 kali 10 min 4. Oke, ups. Waduh. 1,15 kali 10 min 4, oke, dibagi 5,3 kali 10 min 7. Nanti kalau dapatnya sekitar berapa ya perbandingannya ini? Berarti 1,15 kali 10 min 4 bagi 5,3 kali 10 min 7 dapatnya ya segitunya lah. Berarti kalau di kalkulatornya sih 1011 atau enggak 11.500 per 53 seperti itu. Atau biasanya harusnya bisa disederhanain lagi sih. Jadi 11.500 per 50 berarti sekitar 230 banding 1 gitu ya. Jadi 230 rasionya sama dengan 230 banding 1. Oke, itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, soal yang ketiga. Nah, oke, adalah ini soal kelarutan juga ya, tapi ini bedanya adalah selektivitas. Oke, selektivitas pengendapan. Nah, sebelum saya lanjutkan, harusnya paham ya. Jadi, kalau misalnya suatu larutan punya kelarutan yang rendah, berarti dia mudah mengendap. Oke, seperti itu ya. Jadi ini kita rencananya kita membandingkan nih bagaimana sih pengendapan, bagaimana sih siapa kira-kira yang mengendap di luar. Kalau di dalam larutan itu ada dua campuran ion seperti itu. Nah, seperti misalnya ini. Suatu larutan diketahui mengandung sulfat, oke, sulfat dan selenat ya. Ini ion sulfat dan ini adalah ion selenat. Oke, dengan konsentrasi masing-masing 1,110 min 4 molar. Ke dalam larutan tersebut dilakukan penambahan larutan BaCl2 secara bertahap. Nah, kemudian ada pertanyaan. Persentase anion pertama yang mengendap saat anion kedua mulai ikut mengendap adalah, nah, oke, jadi dua-duanya ini sebenarnya bisa mengendap membentuk BaCl2. Nah, senyawa yang mengendap adalah ini, BaSO4, barium sulfat, dan juga barium selenat. Oke. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau kan ada dua nih, tapi nilai KSP-nya beda. Berarti pada saat tetes pertama BaCl2 yang mengendap pertama itu baru satu, baru antara ini sama ini. Nah, tapi pertanyaannya ini, kalau misalnya yang kedua udah mulai mengendap, nah kira-kira saat dia mengendap, yang tadi mengendap pertama udah berapa persen tuh dari jumlah pertamanya ada berapa persen? Oke, nah itu ya konsep pertanyaannya seperti itu. Jadi bagaimana kita melihat perbandingan atau jumlah anion yang mengendap, yang pertama mengendap ketika anion kedua udah mulai ikut mengendap. Nah, kalau kita lihat, nah berarti kalau pertanyaan seperti ini, berarti
kita bisa paham bahwa dua ini ketika bereaksi sama barium atau Ba2+, tuh mereka waktu mengendapnya tidak barengan, nggak barengan ya, ya bertahap. Nah, pertanyaannya siapa yang mengendap duluan kira-kira? Oke, nah, nah, cara biar tahu siapa yang mengendap pertama, ya udah kita lihat kuncinya yaitu di KSP-nya kan. Oke, nah di sini KSP barium sulfat 1,1 kali 10 pangkat min 10. Sedangkan KSP barium selenat itu 2,8 kali 10 pangkat min 11. Nah, dari dua nilai KSP ini kira-kira siapa yang mengendap terakhir, siapa yang mengendap pertama? Udah, kita lihat aja. Sini KSP yang barium selenat ini lebih kecil ya. Oke, ini lebih kecil. Berarti yang punya barium sulfat lebih besar. Oke. Karena barium sulfat lebih besar, berarti ini mengendap terakhir. Oke, mengendap kedua. Oke, nah terus ini mengendap yang pertama. Oke. Nah, nah berarti kalian harus tahu berarti tahapnya adalah barium selenat dulu mengendap, kemudian setelah lama kelamaan barium sulfat baru ikut mengendap. Nah, pada saat barium sulfat mengendap, udah mulai mengendap, endapan pertamanya, udah berapa persen barium selenat yang udah mengendap seperti itu. Oke. Nah, caranya pertama ya udah berarti kita nalarnya kayak gini. Berarti saat saat BaSO4 udah mengendap, oke, sudah, ups, sudah mengendap, sorry, sudah mengendap. Oke. Nah, oke. Nah, hitung konsentrasi Ba2 plusnya. Kenapa kita harus hitung konsentrasi Ba2 plusnya? Karena konsentrasi Ba2 plus itu, karena sulfat dan selenat ionnya sama-sama mengendap dalam bentuk garam bariumnya ya. Oke, jadi kita cari ion yang senamanya, yaitu yang barium. Oke, caranya gimana ngitung Ba2 plusnya? Yaudah, kalau dia udah mulai mengendap kan berarti kita bisa gunakan KSP-nya kan. Berarti BaSO4, di mana kalau BaSO4 itu dia terionisasi menjadi Ba2 plus ditambah SO4 2 min, ya kan? Oke, terus sama barium selenat. Oke, di sini harusnya udah bisa paham ya. Ba2 plus, Ba selenat, berarti nih, selenat kan di sini 2 min ya. Berarti masing-masing bentuknya satu. Oke, di sini juga, sini selenat SO4 2 min. Saya taruh sini aja deh. Maaf ya. Oke. Nah, oke. Ini udah keren hitung. Berarti KSP BaSO4 itu sama dengan konsentrasi Ba2 plus dikali konsentrasi sulfatnya. Oke. Nah, berarti KSP BaSO4-nya berapa? 1,1 kali 10 min 10. Oke. Ba2 plusnya kita belum tahu. Nah, sulfatnya ada di yang punya kita pertama ini. Berarti 1 kali 10 pangkat min 4. Oke. Berarti nanti dapat Ba2 plusnya sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 6. Oke, molar ya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua berarti selanjutnya ya. Oke, berarti nah, oke. Berapa? Nah, berarti Ba2 plus ini yang saat mengendapnya barium sulfat sebagai endapan yang kedua itu terdapat konsentrasi ion barium sebanyak 1,1 kali 10 pangkat min 6 molar. Oke. Nah, di mana ini juga mewakili dari konsentrasi barium sulfat dalam BaSO4, barium selenat yang udah mengendap dari awal. Oke. Berarti kita hitung. Oke, hitung konsentrasi selenat yang udah mengendap.
Nah, berarti jadinya kayak gimana? Berarti sama ya, KSP BaSeO4 selenat sama dengan Ba2 plus, oke, SeO4 2 min. Oke, di mana BaSeO4-nya 2,8 kali 10 min 11, 2 plus. Nah, Ba plusnya, B2 plusnya 1,1 kali 10 min 6 molar. Jadi, dan SeO42 minnya ada berapa? Ini yang dicari ya, sorry. Oke, nah berarti konsentrasi SeO42 minnya itu sama dengan berarti 2,8 kali 10 min 11 dibagi 1,1 kali 10 pangkat min 6. Oke, itu ya. Nanti nilainya dapatnya 2,55, oke, kali 10 pangkat min. Bentar saya hitung kalkulatornya. 5. Oke, ya, oke, 5 nih. Oke. Nah, ini yang udah yang ini bukan sebenarnya ini bukan yang mengendap, tapi ini yang masih dalam ionnya, oke. Ini masih dalam larutannya. Oke, nah yang mengendapnya apa? Yang mengendapnya itu berarti selisih dari yang punya dari awal, yang 1 kali 10 min 4 ini. Oke, selisih ini dikurang ini, itulah yang mengendapnya. Oke, nah ini kan masih dalam larutan. Berarti kalau kita hitung, oke, hitung berarti, oke, persen SeO4 2 minnya sama dengan 2,55 kali 10 min 5, oke, dibagi 1 kali 10 min 4 kali 100%. Oke, dapatnya itu berapa ya? Nah, dapatnya 25,55%. 25,45%. Nah, tapi ingat, ini yang masih dalam larutan ya. Oke, ini, oke, yang belum mengendap. Yang belum mengendap. Nah, berarti yang udah mengendapnya sekitar, berarti yang mengendap, berarti persennya sama dengan 100 kurang itu. 100 kurang itu berarti sebesar 75,55%. Seperti itu ya. Oke, oke. Baik, sampai sini. Maaf ya, ini sepertinya eh, ini contoh soal. Jadi kalau yang di Olimpiade Kimia Beginner sebenarnya udah dikasih soal seperti ini kurang lebih. Tapi sebelumnya harus paham dulu konsep kelarutannya. Ini kan sebenarnya masih konsep dasar kelarutan, cuman ditingkatkan sedikit aja. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian ada soal keempat. Ini belum terakhir nih. Nah, hitung KSP AgCN pada suhu 298 Kelvin jika diketahui potensial sel berikut. Nah, ini ini tuh dia ada dua konsep. Berarti ada kelarutan, konsep kelarutan, dan juga ada konsep sel volta. Oke, ini berarti ada hubungannya ya. Jadi kita bisa mencari nilai kelarutan dengan menggunakan nilai sel volta. Nah, caranya menggunakan hukum Nernst. Hukum Nernst atau persamaan Nernst, sorry. Ya, Nernst equation. Oke. Nah, caranya gimana? Yang ditanyain kan apa? Hitung KSP Ag Cn. Terus kalian punya dua reaksi sel seperti ini. Ini masih half cell ya, setengah sel ya. Nah, caranya gimana? Oke, kalau cari nilai KSP AgCN kan berarti kita harus tahu dulu reaksi kesetimbangan AgCN dalam larutannya itu seperti apa. Oke, berarti dia seperti ini. AgCN itu dalam larutan membentuk kesetimbangan menjadi Ag plus dan Cn min. Oke.
Nah, itu ada nilai KSP-nya berapa. Oke. Nah, ini adalah reaksi goals-nya kalian. Nah, cara biar kalian bisa ngitung nilai KSP dari E0 sel ini, ya udah, caranya adalah kalian coba manipulate dua reaksi ini sehingga diperoleh reaksi seperti goal, goal reaksi goals ini. Oke. Nah, caranya gimana? Ya udah, ini kan anggaplah ada ini half cell satu, ini half cell 2. Oke, di sini di reaksi goals kita atau reaksi sel ini yang reaksi ketiga kita ada AgCN ya. Di sebelah kiri adalah AgCN yang menjadi reaktan. Nah, di sini dari dua ini yang ada AgCN-nya kan yang nomor dua dan juga dia udah di sebelah kiri nih. Berarti kita bisa gunakan reaksi sebelah kiri, tulis ulang aja. Ini seperti kayak mencari kalau di termokimia itu ada hukum Hess gitu kan. Nah, ini seperti ini sebenarnya. Oke. Oke, nah E0-nya sama dengan min 0,01 volt. Nah, kemudian reaksi ke satu dari sel satu itu serupanya yang di sini Ag plusnya ya. Tapi di sini sebelah kanan. Sini Ag plusnya sebelah kiri ya. Oke, sebagai produk. Berarti kita putar. Jadi awalnya dia reduksi, jadinya oksidasi. Oke, jadinya Ag, oke, menjadi Ag plus tambah elektron. Nah, karena dia dibalik reaksinya, awalnya positif 0,80, jadi negatif ya, 0,80 volt. Udah, kemudian kita combine reaksinya. Set, ketika combine, nah ini elektronnya di sebelah ini udah saling eliminate ya. Sama ini juga, di kiri ada Ag, sini di kanan juga ada Ag. Jadi udah saling cancel. Dan diperoleh reaksi sesuai yang kalian cari pertama, reaksi kesetimbangan larutan AgCN-nya. Oke, menjadi Ag plus tambah si Cn min. Nah, nolnya berapa? Karena ini ditambah berarti langsung aja ya, minus 0,81 volt. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi nah barulah kita masuk ke hukum Nernst. Nah, hukum Nernst itu adalah hukum di mana menghitung nilai potensial sel. Oke, kita hukum Nernst itu untuk menghitung nilai potensial sel. Oke, potensial sel dalam keadaan non standar. Oke, non standar. Nah, non standar tuh yang kayak gimana? Jadi kalau cara tahu non standar ya berarti tahu dulu standar tuh kayak gimana. Standar itu berarti saat suhunya 298 Kelvin, kemudian konsentrasinya, oke, konsentrasi ionnya, oke, itu sama dengan 1 molar, kemudian pada tekanan 1 atmosfer, gitu ya. Nah, oke, tapi di sini udah ini ya 298 Kelvin dan udah kalau dia tulisannya E0 gini berarti ini namanya udah keadaan standar. Oke. Nah, hukum Nernst itu kalau dia ada non standarnya berarti kita bisa nyarinya dengan cara E-cell. E-cell ini berarti non standar sama dengan E0 cell dikurang RTNF ln Q. Ln ya, ln Q ya, gitu. Oke, minus RTNF ln Q. Oke, tapi semenjak di sini sebanyak udah standar, walaupun dia standar, kita tetap bisa gunakan ya. Nah, jadi nanti kalau dia standar, berarti E-cell-nya sama dengan 0. Berarti kita bisa ubah jadi E0 cell sama dengan RT per NF ln K. Nah, K inilah yang bisa kita ambil dari K. Inilah yang sama dengan nilai KSP. Seperti itu. Oke. Nah, E0 selnya minus 0,81. R itu tetapan ya, tetapan konstanta. Jadi 8,314. Oke. T-nya 298. Nah, N itu adalah jumlah elektron yang terlibat. Nah, di sini lihat di sini elektronnya cuma satu ya. Ini kan semua masing-masing 1 mol. Berarti N-nya sama dengan satu satu mol elektron yang
terlibat. Berarti satu, di mana F itu tetap konstan Faraday ya, di mana satu mol elektron itu memiliki muatan 96.400 atau umum aja ya 96.500 kolom Len K. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kalian coba susun ulang aja sih. Berarti Len K sama dengan minus 0,81 kali 96.500 bagi 8,314 bagi 298. Nanti dapat minus 31,55. Oke, nih Len-K-nya. Nah, oke. Nah, mungkin ini kalau harusnya nggak tahu ya kalau udah dapet di SMA apa enggak. Nah, kalau misalnya kalau di matematika kan misalnya log A sama dengan B, oke. Berarti A sama dengan 10 pangkat B, gitu ya. Nah, di sini juga, nah ln itu sebenarnya sama kayak logaritma ya, logaritma natural. Jadi, kayak ln A itu sama dengan 2,303 log A. Oke, berarti gitu 2,330 log A. Berarti A, oke, sama dengan eh, seper 2,303 kali 10 pangkat A. Atau kalau di simpelnya kita gunakan bilangan Euler E pangkat A. Misalnya di kalkulator ada ya. Nanti ini nanti aja lah dijelasinnya kalau join di matematiknya. Nah, jadi K-nya sama dengan berarti E pangkat minus 31,55. Nanti dapat nilainya sebesar 2 kali 10 pangkat min 14. Inilah nilai KSP AgCN pada suhu 298 Kelvin itu sebesar 2,0 kali 10 pangkat min 14. Oke, itu ya. Oke, gimana? Ya, kita lanjut aja lagi ya. Ini soal terakhir. Oke. Nah, hitung jumlah PbCl2 yang mengendap ketika 1 liter larutan jenuh PbCl2 didinginkan dari suhu 80 derajat Celcius hingga suhu 20 derajat Celcius. Typo. Oke. Diketahui KSP PbCl2 pada suhu 80 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius masing-masing adalah 2,6 kali 10 min 3 dan 1,7 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini hubungan kelarutan terhadap suhu ya. Oke. Nah, itu. Nah, jadi apa sih hubungan kelarutan terhadap suhu? Jadi sebenarnya kalau kalian pernah melakukan eksperimen ya, mungkin sederhana, semakin biasanya ya ini secara general, oke. Jadi ketika temperatur makin tinggi, maka kelarutan itu juga akan makin tinggi. Padatan biasanya lebih mudah larut ketika kita gunakan air panas. Oke. Kenapa? Karena partikel, oke, partikel akan memiliki energi kinetik yang lebih tinggi. Oke, oke, energi kinetik yang makin besar. Ketika dia memiliki energi kinetik yang makin besar, itu menandakan partikelnya akan bergerak lebih cepat. Oke. Nah, sehingga oke, sehingga frekuensi interaksi, oke, frekuensi interaksi atau frekuensi tumbukan ya antara partikel air dan partikel yang padatan yang dilarutkan itu akan lebih besar peluangnya mereka untuk saling eh, saling berinteraksi gitu. Jadi kan larutan itu kan berarti interaksi antara partikel air terhadap zat terlarut, pelarut atau terhadap zat terlarut, oke, di mana interaksi mereka akan membentuk sebuah larutan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di soalnya
hitunglah jumlah PbCl2 yang mengendap ketika kita mendinginkan PbCl2 oke sebanyak 1 liter dari suhu 80 sampai 20 derajat. Di mana pada saat 80 KSP-nya sebesar ini 80 derajat Celcius, ini 20 derajat Celcius, nah, ini KSP untuk pada suhu 20 derajat Celcius ya. Oke, jadi ini sesuai yang saya ini ya, ketika suhunya turun, KSP-nya berubah. Berarti oke, kelarutannya akan menurun. Nah, karena kelarutannya menurun, berarti ada awalnya dia larut semua. Ini kan jenuh ya, jenuh. Kalau jenuh itu kan ingat ya, jenuh itu adalah jumlah ini ketika zat terlarut udah full capacity di dalam larutannya. Jadi ketika satu tetes saja masuk pada saat ke dalam larutan jenuh, maka dia langsung akan mengendap. Oke, akan mulai terjadi endapan. Kalau jenuh kan awalnya dia nggak ngendap nih, berarti 80 derajat tuh dia nggak ngendap. Oke. Nah, tapi ketika suhu diturunkan, dia akan mengendap karena kelarutannya akan tuh turun. Maka dari itu tadi juga di pengertian hasil kali kelarutan kita harus menandakan bahwa pada suhu tertentu ya kelarutan itu spesifik pada suhu tertentu. Karena kalau udah beda suhu, udah beda lagi kelarutannya. Oke. Nah, jadi berarti pada suhu 80 derajat kita bisa hitung kelarutannya. Hitung kelarutan. Nah, hitung kelarutan. Pertama, suhu 80 derajat Celcius. Oke. Nah, sebelum itu kita balik lagi. PbCl2 kalau dia dalam sistem larutannya membentuk Pb2 plus dan 2Cl min ya. Oke. Kalau PbCl2 punya kelarutan sebanyak S, berarti Pb2 plus juga S di sini, Cl minnya 2 S. Berarti di sini kita bisa hitung KSP-nya sama dengan oke, eh, konsentrasi Pb2 plus dikali Cl min pangkat 2. Berarti dapat kayak tadi ya 4S pangkat di 4S pangkat 3 ya. Oke. 4S pangkat 3. Nah, berarti di sini nilai kelarutannya atau S kita bisa hitung jadi akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Nah, pada suhu 80 derajat Celcius kita hitung aja kelarutannya sama dengan ke akar pangkat 3 dari KSP-nya 2,6 kali 10 min 3 oke dibagi 4. Oke. Nanti dapat sebesar berapa ya? Saya hitung dulu. Hmm. Oh ya, ini sebenarnya saya udah ini aja. Oh, 0,087 molar. Oke, 0,087 molar ya atau mol per liter lah, mol liter. Oke. Nah, sedangkan pada suhu 20 derajat Celcius kelarutannya kita sama lagi hitung juga ya, 1,7 kali 10 min 5 oke dibagi 4. Nanti dapat 0,016 molar ya molar ya atau mol per liter. Nah, ini kalau lihat ini ada penurunan kelarutan ya. Oke. Oke, ada penurunan kelarutan. Berarti kalau nah, oke. Nah, berarti jumlah yang mengendap, oke. Jumlah yang mengendap itu adalah selisihnya. Adalah selisih kelarutan dari dua suhu. Oke, nah berarti kita hitung aja selisihnya. Berarti jumlah oke yang mengendap PbCl2 yang mengendap. Oke, nah di soalnya kita punya 1 liter ya. Berarti kita bisa anggap aja di sini 0,087 mol. Di sini 0,016 mol. Berarti 0,087
kurang 0,016. Oke. Nah, berarti di sini sebanyak 0,071 mol. Oke, PbCl2. Nah, berarti yang ditanyain apa? Jumlah ya, ini 0,071 mol PbCl2. Ya itu ya, sebanyak itu yang mengendap. Atau enggak, kalau kita hitung massanya, ya udah kita aja. Berarti 0,071 dikali 278. Nanti sebesar 19,74 gram. Oke? Mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Jadi ada 5 soal terkait kelarutan dan hasil kelarutan untuk persiapan Olimpiade ini. Ini yang 5 soal ini biasanya saya ambil dari masih setingkat OSK-nya. Oke? Eh, hmm. Oh ya, oke. Sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini, saya izin menyampaikan juga lagi ya. Jadi setelah bedah soal yang kimia hari ini, oke, nanti hari Rabu jangan lupa bisa ikut juga untuk bedah soal Olimpiade Fisika. Duh, ini masih Ahmad nih ya. Berarti ini salah ya. Nah, ini Pak Gembong namanya. Oke, 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 seperti itu ya. Jadi nanti sama seperti tadi, kayak tadi kita akan mengadakan trial class atau bedah soal untuk Olimpiade Fisika. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Selamat sore, selamat beristirahat. Oke, baik. Oke, terima kasih semua ya. Jangan lupa daftarkan diri di Wardaya College.